Sekarang kita masuk di dalam pandangan daripada si Tovia Singer ini. Nah, Tovia Singer ketika dia membaca Mazmur pasal 22 1 sampai 31 itu adalah merupakan mazmur atau nyanyian. Dan orang-orang seperti Tovia ini kemudian menolak pembacaan mesianik terhadap teks tersebut, terhadap Mazmur pasal 22, karena menurut dia itu hanya sebuah nyanyian, sama mungkin seperti Ibu Rita Wahyu, yang mencerminkan situasi Daud pada waktu itu. Enggak tahu bagaimana situasi seperti apa, mungkin Pak bisa jelaskan. Dan itu bukan sebuah nubuat, apalagi nubuat mesianik. Nah, bagaimana Pak Diki? Ya, jadi itu juga adalah keberatan yang gampang sekali dibantah. Dan makanya tadi saya bilang, just because kamu itu seorang rabi, seorang Yahudi, tidak berarti kamu bisa eksegesis. Karena keberatan bahwa karena itu lagu, maka itu bukan nubuat, itu berarti Tovia Singer tidak baca perjanjian lama. Karena apa? Di dalam perjanjian lama, nubuat itu selalu terkait erat, bukan selalu, tapi mostly terkait erat dengan lagu dan alat musik. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-5. Ini tentang Elisa ya. Elisa waktu dia mau bernubuat, dia bilang apa? Apa yang dia cari? Yang dia cari adalah alat musik, karena dikatakan begini, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemeti kecapi, pada waktu pemeti kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi the spirit of prophecy, roh nubuat, meliputi seorang nabi, contohnya Elisa, pada saat dia bermain musik. Itu 2 Raja-Raja pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Kemudian 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Waktu Saul pertama kali bertemu dengan Samuel, dia berjumpa dengan segerombolan nabi. Pada masa itu sudah ada sekolah nabi ya. Dan apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah bermain musik. Sesudah itu engkau akan sampai ke Yudea, Allah tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mata mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Jadi mereka mengalami kepenuhan roh nubuat itu terkait dengan penggunaan alat musik. Itu di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-5. Dan contoh yang paling jelas bahwa lagu memang dimaksudkan untuk nubuat di dalam perjanjian lama adalah Ulangan pasal 31 dan Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 itu kan lagu yang diajarkan oleh Musa kepada Israel. Mereka harus menyanyikan pada hari raya Pondok Daud. Itu lagunya. Nah, background sejarahnya itu ada di pasal 31. Tuhan nyuruh Musa nulis lagu itu, dan dia kasih alasan. Kalau saudara baca mulai dari ayat 16 pasal 31 dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Ayat 17, pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka akan termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita? Sebab Allah tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena kejahatan yang mereka lakukan, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Lalu ayat 19 ini yang menarik. Oleh sebab itu, tuliskan nyanyian ini dan ajarkan kepada orang Israel, letakkan di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku against Israel. Jadi Tuhan bernubuat melalui Musa bahwa di masa depan Israel akan menjadi bangsa pesina. Mereka akan menyembah berhala, dan itu merupakan nubuat tentang pembuangan yang akan terjadi di kemudian hari. Dan nubuat itu diajarkan dengan cara apa? Dengan cara dinyanyikan.
di Ulangan pasal yang ke-32. Jadi lagu di Ulangan pasal 32 adalah nubuat tentang exile yang nanti akan dialami oleh Israel di kemudian hari, karena mereka akan bersinah mengikuti allah-allah lain. Jadi nubuat disampaikan melalui lagu, itu di dalam Perjanjian Lama. Dan satu lagi, pernah enggak saudara mikir begini, kenapa kitab-kitab para nabi itu mostly, misalnya Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, ditulis dalam bentuk puisi? Kenapa? Karena sangat mungkin ketika nubuat itu pertama kali diberikan dalam bentuk syair dan dinyanyikan dengan diiringi alat musik. Itu sebabnya nubuat itu dikomposisi dalam bentuk lirik puitis. Jadi di dalam Perjanjian Lama, nubuat terkait dengan musik dan nyanyian. Jadi keberatan Tovia Singer itu sangat mudah untuk dibantah, ya. Yes, orang bisa bernubuat dengan cara menyanyikan itu dalam bentuk sebuah lagu diiringi alat musik. Dan itu contohnya sangat banyak di dalam Perjanjian Lama. Dan Mazmur 22 tidak mungkin itu tentang Daud. Betul-betul tidak mungkin, karena kalau baca isinya, misalnya di dalam beberapa bagian yang tadi saya sorot bagi kita, ya. Misalnya, kalau dibaca ayat yang ke-6 dan 7, dicela, dihina, diolok, dan semua yang melihat dia menggelengkan kepala. Kapan Daud pernah mengalami itu? Pertanyaan, kapan? Atau misalnya, di ayat yang ke-16, anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kapan Daud pernah mengalami itu? Kapan? Coba sebutkan satu saja dari tahap kehidupan Daud, tangan dan kakinya itu ditusuk. Atau di ayat yang ke-18, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, mereka membuang undi atas jubahku. Itu Mazmur pasal 22. Kapan Daud karena orang ambil pakaiannya, mencomot pakaiannya, lalu membagi-bagikannya dan membuang undi? Kapan? Jadi Mazmur itu tidak tentang Daud. Karena para rabi ini, seperti Rashi, seperti Tovia Singer, mereka selalu menggunakan apa yang disebut dengan historical interpretation. Jadi mencoba untuk membaca Mazmur itu dalam kaitan dengan situasi sejarah pada masa hidup Daud. Nah, kalau kamu mau menggunakan pendekatan historical interpretation atau historical reading terhadap Mazmur pasal 22, tolong kasih tahu saya detail di ayat 6, ayat 7, ayat 16, ayat 18, kapan detail itu pernah terjadi pada Daud. Dia tidak punya record itu di dalam tahap-tahap kehidupan Daud semasa dia hidup, sejauh yang kita tahu dari catatan-catatan di dalam Perjanjian Lama. Itu Mazmur tentang Mesias. Dan Perjanjian Baru secara sangat jelas mengutip detail-detail itu dalam kaitan dengan apa yang dialami oleh Yesus. Mereka membuang undi atas jubahnya, mereka memaku tangan dan kakinya, mereka mengolok-olok dia, mereka menghina dia. Dan Matius pasal 27 mengatakan mereka yang lewat di situ melihat dia sambil menggeleng-gelengkan kepala. Literally verbatim sesuai dengan Mazmur pasal yang ke-22. Itu tidak tentang Daud, itu tentang Yesus, Sang Mesias.